Acara pertama, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Monggo Bapak Kepala Sekolah menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah Waladati yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi dan penerapan budaya positif. Mudah-mudahan dari kegiatan ini kita nanti dapat mengambil pelajaran yang nanti akan disampaikan oleh Bu Astin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang pada siang hari ini berkenan untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Baru kita ketahui bersama apa sih, kadang kita mengucapkan kembali diseminasi. Nah, ini antara diseminasi, kalau diseminasi kan hampir sama lah, maka perlu dicermati. Nah, apa sebenarnya diseminasi itu? Diseminasi itu sebenarnya penyampaian informasi lah kepada khalayak umum. Nah, pada kesempatan ini Bu Astin akan menyampaikan informasi terkait dengan budaya positif. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti akan bisa bertukar pikir, saling sharing, saling mengisi, saling ada yang memberi, ada yang menerima. Mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di SD Muhammadiyah Waladati. Yang selanjutnya nanti Bu Astin silakan waktu sepenuhnya untuk menyampaikan materi secukupnya untuk melaksanakan kegiatan ini. Saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang berikutnya yaitu yang akan dibawakan oleh Bu Astin tentang diseminasi dan penerapan budaya positif. Kepada Bu Astin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Yes. Kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Imam Sujuti yang saya hormati, dan kepada rekan-rekan guru SD Muhammadiyah yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya dalam acara aksi nyata modul 1.4 diseminasi penerapan budaya positif. Di sini saya akan mencoba memaparkan budaya positif, apa itu budaya positif dan bagaimana penerapannya dalam sekolah. Di sini saya tidak merasa saya sudah ahli atau pintar kaget, tapi di sini kita belajar bersama. Kalau saya ada salah atau kekurangan juga tolong diingatkan. Baiklah Bapak Ibu Guru, sebelum kita masuk ke topik diseminasi atau penerapan budaya positif, marilah kita tenangkan pikiran dan hati kita. Silahkan ambil posisi duduk yang ternyaman. Tenangkan hati dan pikiran kita, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu yang ada pada diri kita, kemudian bersyukur dan bijaksana.
Setelah sudah tenang Bapak Ibu Guru, sekarang kita bayangkan kita ini sebagai guru, kita sebagai pendidik. Bayangkan muka atau raut wajah anak-anak kita, murid-murid kita yang penuh semangat datang ke sekolah untuk menimba ilmu, untuk bertemu dengan kita semua Bapak Ibu gurunya. Kemudian sadarkan kita bahwa sudahkah kita menjadi guru yang diinginkan oleh murid-murid kita? Sudahkah kita memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh anak-anak kita? Sudahkah kita berperan sebagai orang tua kedua bagi anak-anak kita di sekolah? Sudah Bapak Ibu Guru? Sudah merasa menjadi guru yang diharapkan oleh murid kita atau belum? Sudah berusaha nih. Ya, semoga ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi, bisa menjadi guru yang selalu dirindukan kehadirannya oleh anak-anak didik kita. Dan semoga kita semua bisa mengantarkan anak-anak kita menuju gerbang cita-cita mereka semua dan menjadi saksi sejarah kesuksesan mereka nanti di masa depan mereka. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Di antaranya ada 6 topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama, untuk perubahan paradigma pembelajaran kita mencoba untuk mengepalkan tangan kita. Tulislah secari kertas kecil, ya mungkin apa itu yang paling berharga dalam hidup kita semua. Kemudian genggamlah di salah satu tangan kita. Kalau nggak tulisan ya apalah, yang penting ada gambaran saya memegang apa di kepala tangan ini, guys. Kemudian saya ingin meminta mungkin Bapak atau Ibu guru untuk maju ke depan. Ada 2, satu sebagai A dan satu sebagai B. Ada yang sebagai A yang mempertahankan kepala tangannya. Kemudian ada B yang berusaha untuk membuka kepalan tangan. Yang B bisa mencoba untuk merayu boleh, menghardik boleh, mengancam, bahkan mengancam pun boleh. Ayo, siapa mau? Pak Dila, Pak? Ayo, Pak. Pak Jaya, Pak. Ayo, Pak Jaya dan Pak Dila. Pak Dila mau sebagai A atau B? Oh, A. Pak Dila memegang sebuah benda yang paling berharga dalam kehidupannya. Kemudian Pak Teguh, mungkin terima kasih. Pak. Iya, Pak. Pak Teguh itu ya, Pak, berusaha untuk membuka kepalanya Pak Dila. Terserah Pak Teguh mau diapakan Pak Dila boleh. Gak bisa lawan sama saya. Halo. Bagaimana kabarnya? Ya, baik-baik saja. Terus ini apa? Tangan saya. Tangan saya, bro. Terus bolehkah saya minta? Gak boleh. Kenapa? Nanti saya minta tangannya siapa? Bisa tolong dibuka? Bisa.
hadiah. Tidak, terima kasih. Nggak mau hadiah. Padahal sebulan lagi. Ya, Kasih hadiah nanti. tidak, terima kasih. Nggak mau hadiah. Aduh. Kalau saya paksa, Tidak mau, tidak. paksa aja. Mau. Tidak mau. Gimana enggak saya? Pak, saya yakin nggak boleh mengadakan. Saya mengerti. Ini saya begini. Tangannya ini. Boleh. Kenapa? Apa ya? Tidak apa-apa. Ya kalau nggak bisa nanti saya hukum. Saya terima hukuman. Ya. Gak bisa jadi. Nggak bisa ya. Oh, gak bisa. Nggak bisa. Pendiriannya ya. Teguh pendirian. Apa boleh saya buka? Susah. Belum. Tidak bisa. Sudah Pak? Tetap nggak mau dibuka Pak Dila? Tidak. Aduh, ternyata pendiriannya sangat teguh sekali ya, seteguh Pak Teguh. Baiklah dari apa tadi? Kegiatan tadi kira-kira apa yang dapat disimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya yaitu tadi Pak bilang dengan sangat gigih sekali ya mempertahankan apa yang dia punya, walaupun Pak Teguh sudah berusaha sekuat tenaga dengan mau memberi hadiah, mau memberi apa ya Pak? Sebulan lagi. Terus sudah makin merayu dan mengancam, tapi Pak Dila tetap mempertahankan apa yang dia punya. Jadi siapa yang dapat mengontrol diri kita? Apa yang saya punya mau saya lepas atau saya pertahankan? Itu siapa yang berhak? Yang paling berhak? Yang paling berhak diri kita sendiri, ya betul sekali. Nah ini bisa kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah. Nah pada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol ya, di sini biasanya yang kita lakukan ya mungkin sehari-hari di sekolah, kita biasanya itu mengontrol murid kita. Padahal kita tahu sendiri kalau murid dikontrol itu malah semakin memberontak. Nah itu semua itu namanya ilusi guru yang dapat mengontrol murid. Padahal yang bisa mengontrol murid yaitu murid itu sendiri. Walaupun tenaga kita sudah kamu harus duduk, tapi tetap aja ada murid yang masih jalan-jalan di kelas dan tidak memperhatikan dan lain-lain. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan. Misalnya kita membuat Pak Dila merasa bersalah, Pak Dila sih mau jadi yang kayak. Nah itu nanti dia merasa bersalah, dia tidak dapat menguatkan, karena dia semakin merasa, aduh iya ya, saya sudah melakukan kesalahan, saya jadi merasa bersalah di dalam hati gitu, jadi ada beban gitu. Terus kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, terutama untuk memaksa anak-anak. Tidak, kita tidak bisa memaksa anak-anak karena anak-anak memiliki dunianya sendiri. Jangan samakan dunia kita dengan dunia mereka. Nah, stimulus respon dengan teori kontrol itu beda. Yang membedakan adalah kita bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal orang lain juga punya pandangan lain. Kita tidak bisa memaksakan satu pandangan, terutama dalam memandang dunia. Jadi semua orang beda dalam memandang dunia. Kemudian yang stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Misal di kelas, anak sering membuat gurunya kesal. Sedang diajar, misalnya dia lari-lari, dia berpola, misalnya di kelas itu mungkin dia
mencari perhatian dari gurunya. Kemudian orang bisa mengontrol orang lain, padahal yang dapat mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah tadi Pak Teguh sudah berusaha untuk membujuk, bahkan memaksa, tapi tetap gagal karena Pak Dilan memiliki pendirian dan keyakinan yang kuat. Jadi itu semua tergantung pada kita. Kita mau ikut kemana, misalnya teman-teman kita mengajak kita ke hal-hal yang tidak baik, itu kita sendiri yang bisa menentukan mau ikut atau mau tidak. Kemudian kalau di stimulus kontrol respon itu model berpikir menang kalah. Namun jika kita ke teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Jadi nanti setiap ada masalah pasti ada solusi, bukan menjatuhkan salah satunya. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita kadang yang salah mengartikan arti disiplin yang sebenarnya. Kalau disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun di sini budaya kita itu mengartikan disiplin itu sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau patuh berarti dia artinya sudah disiplin. Terus kecenderungan orang lain umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanannya, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Contoh saja nih ya, di sekolah ada aturan berangkat pagi sebelum pukul 7. Kita berangkat sebelum pukul 7, tapi karena patuh, karena takut dihukum mungkin ya, karena takut ditegur oleh atasan dan sebagainya, bukan karena disiplin dari dalam diri kita. Itu termasuk saya juga masih. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum ya, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, selain perilaku atau perbuatan juga memiliki tujuan. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah ini tadi motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, kesadaran yang tumbuh dari dalam hati kita sendiri. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Hafal semua ya Bapak Ibu? Isi dari profil pelajar Pancasila apa saja? Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, ada bermartabat, ada berkesinambungan global, ada bergotong royong dan kreatif. Itu yang lagi digembar-gemborkan oleh pemerintah kita dalam hal pendidikan. Nah ini dia, ada teori motivasi perilaku manusia. Tadi ada motivasi internal dan eksternal. Nah, untuk motivasi eksternal contohnya yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang tadi misalnya yang harus berangkat sebelum jam 7 pagi. Itu berasal, motivasi kita berasal dari faktor eksternal karena takut dihukum dan merasa tidak nyaman kalau kita melanggarnya. Kemudian masih ada lagi motivasi eksternalnya, yaitu untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Karena makan gasika biar nanti dipuji sama kepala sekolah. Nah itu juga termasuk motivasi eksternal. Nah motivasi internalnya itu yaitu menghargai diri sendiri. Kita bertanggung jawab untuk tugas kita. Misal kita guru berangkat sebelum jam 7, ya kita berangkat jam 7 karena memang itu sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita kepada sekolah, kepada
kepada murid, juga kepada Tuhan. Nah, di sini kadang kita salah mengartikan tentang penghargaan. Tujuan kita sebenarnya memberikan penghargaan kepada seseorang itu untuk apa ya, sebagai reward begitu ya, karena sudah melakukan yang terbaik. Padahal tidak semua penghargaan itu menghasilkan apa ya, efek yang positif. Ini ada contoh dampak dari pemberian penghargaan, yaitu bisa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan menghukum, misalnya kalau kita menghukum siswa yang melanggar peraturan. Kemudian ada penghargaan itu mengurangi ketepatan, kita memberi penghargaan itu tidak tepat sasaran misalnya. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini misal di dalam satu kelas ada anak yang pintar, tapi yang pintar nggak cuma 1-2 anak, tapi yang kita beri penghargaan misalnya dia cuma 1 anak, anak yang lain kira-kira akan merasa iri apa tidak? Nah, anak yang iri itu biasanya dia akan membenci atau tidak suka kepada anak yang diberi penghargaan oleh gurunya. Jadi sebisa mungkin ya penghargaan itu kita berikan dengan tepat sasaran. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Jika kita sudah melakukan sesuatu misalnya, kita berikan penghargaan. Dia itu, aku sudah dihargai, berarti usaha saya sudah maksimal. Jadi dia tidak mau untuk berkembang lagi dan berkembang lagi karena dia merasa sudah mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ini hampir sama ya, maksudnya dia tidak mengembangkan kreativitasnya karena dia berpikir sudah dapat penghargaan ini, sudah juara 1, aku gak mau lagi belajar lagi, mungkin seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dia itu misalnya rajin belajar karena dia ingin mendapatkan hadiah dari orang tuanya misalnya atau dari gurunya, merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, ini ada bentuk program kebajikan atau memberikan apresiasi yang mungkin bisa untuk lebih diterapkan daripada penghargaan tadi. Bisa kita dengan memberi dukungan secara khusus, kemudian memberi pengakuan secara individu, tidak di depan orang umum ya. Kemudian bisa memberi pengakuan kepada semua murid bergantian, tidak cuma 1 murid saja yang diberi penghargaan. Kemudian ada beri pengakuan secara konsisten, dia memberi pengakuan atau memberi kalau muridnya jangan cuma 1-2 kali, tapi terus menerus biar mereka tambah semangat. Kemudian apresiasi itu fokus kepada proses bukan hasilnya. Jadi misal ada lomba, menang ataupun kalah, yang kita apresiasinya itu bukan hadiah atau juaranya, tapi prosesnya dia belajar. Ini dari tidak bisa menjadi bisa, itu yang sebaiknya kita berikan. Ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sebenarnya hukuman itu kalau kita ingat-ingat lagi sering dengar kata hukuman dan konsekuensi. Ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Misal sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu di hukuman, sedangkan di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit bisa fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kadang kita mungkin secara sadar maupun tidak sadar sering ya membuat hukuman, tapi secara verbal yang masuk ke hati anak-anak itu jangka waktu lama itu bisa terpendam di sini, bisa mungkin anak itu merasa sakit hati sama kita atau bagaimana. Kalau di konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Sebentar, misalnya dia menumpahkan minum di kelas, ya dia bertanggung jawab untuk membersihkan minuman tersebut, walaupun dia merasa tidak nyaman. Dia bukan cara, kamu sih nggak hati-hati, ya dipel, dia akan ngepel, tapi dia setelah itu dia merasa mungkin lebih lega, sudah bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Nah, kalau di hukuman anak membenci kedisiplinan, mungkin anak melanggar peraturan kemudian dihukum
malaman mungkin. Itu malah membuat anak kan seperti teman disiplin, kalau yang melanggar marahi dihukum gitu ya. Kalau di konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Kemudian di hukuman itu ada paksaan, sedangkan di konsekuensi ada stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau di hukuman konsep diri yang buruk, di konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kadang ada ya anak yang misal ditunjuk, itu kemarin nanganin saya bu, saya ditabok atau di apa, tapi anak itu tidak mengaku. Itu karena dia takut untuk dihukum. Nah kalau di konsekuensi anak belajar mematuhi peraturan. Nanti ada di belakang akan kita bahas lagi. Kemudian hukuman itu membuat anak menjadi marah, menjadi merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Apalagi kalau kita menghukum mereka itu di khalayak ramai ya, di tempat umum. Kalau di konsekuensi anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan tapi hanya untuk sementara. Nah ini coba Bapak Ibu guru, kita ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh guru. Nah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu merupakan bentuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Mungkin pas corona kemarin. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo, guru PJOK bagaimana? Hukuman atau konsekuensi ini? Hukuman. Oke, sudah diingat tadi jawabannya apa sih ya? Kita lihat jawaban yang benar. Nah, tadi ada hukuman, konsekuensi, hukuman dan iya, ada yang betul semua. Salah satu. Nah ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oh ini konsekuensi ya, bukan hukuman apa? Nah, karena dia terlambatnya di pelajaran. Nah, sedangkan di PJOK kalau mau memulai pelajaran biasanya pemanasan dulu atau tidak? Dia untuk pemanasan sendiri begitu ya, karena terlambat masuk di pelajaran PJOK tersebut. Nah kemudian bab selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ada bentuk keyakinan kelas. Nah, hubungan keyakinan kelas dan budaya positif. Kalau dulu kita sering membuat peraturan kelas ya di dalam kelas, misal tidak boleh membuang sampah di dalam kelas, jangan berisik di kelas, tidak boleh apa,
yakinan kelas ini diharapkan dari kelas itu akan menciptakan lingkungan yang positif, karena anak dari kelas itu sudah bersikap positif ke lingkungan sekolah, dia akan membawa sikap positif. Jika semua kelas membawa sikap positif, maka di sekolah kan diharapkan timbul menjadi budaya yang positif. Nah, keyakinan kelas ini bertujuan untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Mungkin anak-anak kalau dijejali dengan peraturan-peraturan yang terlalu otoriter, mungkin mereka juga akan tidak happy lah ya, kurang enjoy menikmati sekolahnya. Beda kalau kita membuat peraturan tapi yang dibuat bersama-sama, bareng-bareng, diputuskan bersama. Kalau dia melanggar, kan berarti dia melanggar peraturannya sendiri. Dia kan merasa lebih lebih memiliki beban jika dia itu melanggar peraturan yang dibuat sendiri daripada dibuat pihak lain. Karena ada peribahasa atau apa itu ya, peraturan dibuat untuk dilanggar. Kalau peraturannya sendiri, kalau dilanggar sendiri kan dia mengkhianati diri sendiri ya. Nah, ini bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau di peraturan kelas, misalnya ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di keyakinan kelas kita dapat mengganti kalimatnya menjadi positif, yaitu bertanggung jawab. Kemudian ada dilarang mengganggu orang lain. Di keyakinan kelas diganti yang lebih positif, menghormati teman. Terus jangan berangkat terlambat, diganti positif, hadir tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya disiplin. Jangan berlari di kelas, bermain dengan aman. Terus jangan membuang sampah di kelas. Kita berubah jadi lebih positif, menjaga kebersihan kelas. Kemudian dilarang mengolok-olok teman, saling menghormati teman. Begitu. Mungkin Bapak Ibu guru di kelas masing-masing punya peraturan sendiri-sendiri ya. Nah, bisa besok peraturannya diubah menjadi yang lebih, kalimatnya lebih positif agar anak-anak tidak merasa dikekang begitu. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, kita bisa jagalah kebersihan kelas, Mas, Mbak, begitu. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu kan lebih, kata-katanya lebih negatif ya. Nah, ini ada berhubungan dengan pelanggaran tadi ya. Anak misalnya melakukan sesuatu itu karena memiliki tujuan. Tujuan itu ada dasarnya. Dasarnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama atau paling pokok yaitu bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Ada penguasaan, ada kesenangan dan kebebasan. Begitupun anak-anak juga ingin juga memiliki kebutuhan dasar seperti itu ya, seperti orang dewasa. Nah, contohnya ini bertahan hidup itu contoh kebutuhannya di makanan, kesehatan, rumah, rasa aman, kebutuhan biologis mungkin ya. Terus kalau anak-anak misalnya kebutuhan dasarnya ya sekolah itu ya. Nah, kasih sayang dan rasa diterima itu jelas, keluarga, teman, pasangan hidup, teman kerja, kelompok di mana kita bergabung. Perhatian itu juga merupakan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau anak-anak berada di sekolah, di kelas, kemudian ada penguasaan, dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Karena ada anak, biji 100, biji 2, kan karena dia ingin dihargai, ini pinter ya, biji 100, begitu. Itu dia sedang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya di bidang penguasaan. Kemudian di kesenangan misalnya ada bermain, ada tertawa, ada bergurau, ada mengoleksi barang, dan ada juga yang kesenangannya memelihara hewan di rumahnya ya Bu. Iya, itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia, kesenangan, hobi. Mungkin Pak Dila hobinya mancing ya Pak, itu kesenangan itu. Kalau
mungkin ya Pak. Ya terus mencoba hal-hal baru, misalnya apa ya yang belum pernah dilakukan, apalah itu. Kemudian tidak terpengaruh orang lain. Orang lain suka misalnya Pak D suka mancing, Pak Dila sukanya apa Pak? Tidur. Dijaki mancing, Pak D pokoknya merasa mancing, pokoknya itu dia tidak terpengaruh oleh orang lain, merasa bebas dengan dirinya sendiri. Nah kemudian kita sebagai guru, kita juga memiliki posisi kontrol di dalam sekolah. Ada 5 macam posisi kontrol. Tadi berhubungan dengan perilaku siswa ya, yang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah kita sebagai guru harus bisa mengontrol siswa tersebut. Misal siswa berlaku apa ya tidak sesuai dengan keyakinan atau peraturan, ya kita harus bisa mengontrolnya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ada posisi sebagai teman, ada posisi pemantau, dan ada posisi manajer paling tinggi. Kalau Bapak Ibu guru biasanya di posisi mana ya? Oh, kok ya Pak? Nah, posisi penghukum itu dia kadang ya kalau kita sudah tidak menggunakan hukuman fisik sudah enggak sudah tidak diperbolehkan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Kadang verbal itu yang membekas di hati anak-anak. Kemudian di posisi pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kamu sih dibilangin gak nurut, tuh kan temanmu jadi nangis, nah dia jadi merasa bersalah karena sudah membuat temannya menangis. Kemudian posisi teman, guru dalam posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi ya. Mungkin kalau anak-anak kelas atas mungkin sudah bisa ya diposisikan seperti teman. Kalau anak kelas 4, 5, 6 itu bisa dirangkul lah menjadi posisi teman. Nah tapi kadang kalau guru dan murid berteman itu juga ada sisi yang kurang baiknya. Misalnya anak tersebut sudah pernah melakukan kesalahan, kita bela sebagai teman, dia melakukan lagi, kok kita tidak membela, nanti dia akan menyalahkan kita. Bu guru kemarin mau dibela, makanya kita teman, kok sekarang enggak gitu. Nanti ada rasa seperti itu dari murid. Misalnya apa ya, nah yang mau dibela sama Bu itu ini, aku mau membuat masalah ya nggak apa-apa, dia yang bela nanti itu kan teman saya gitu. Kemudian ada posisi pemantau, dia memonitor atau mengawasi gerak-gerik murid, dipantau, oh si kaya berbuat ini, si itu ini, dia memantau terus CCTV ya. Kemudian ini posisi yang paling baik nih, posisi manajer, posisi terakhir. Manajer itu di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, tetapi dia mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid tersebut itu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita di sini sebagai manajer itu jangan menyalahkan, tidak mencari benar salah, kemudian tidak membuat murid itu merasa bersalah, tidak memposisikan sebagai teman juga tidak, memantau pun tidak. Kita mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mencari solusinya sendiri. Nanti kan sudah ketemu kesepakatan, kita akan menguatkannya. Mungkin kamu akan mengulangi lagi tidak, kamu akan berubah apa tidak, kedepannya kamu akan lebih baik lagi atau tidak. Mungkin kita beri penguatan seperti itu agar anak menjadi lebih percaya diri lagi. Nah ini ada contoh kata-kata yang digunakan dalam posisi kontrol guru tadi. Ada penghukum, itu biasanya dengan tulisannya tidak terlihat, menghardik atau menunjuk-nunjuk kamu ini. Terus di posisi pembakaran merasa bersalah gitu. Seharusnya kamu begitu, ibu kecewa sama kamu begitu. Nah kalau si teman untuk muridnya, ayolah
Intinya kalau sebagai manajer itu kita tidak mencari yang benar yang salah, kita mencari solusi. Nah kalau lebih itunya lagi, kalau posisi sebagai manajer kita biasanya menerapkannya melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Biasanya itu menggunakan kalimat yang ini. Ditanyain dulu apa masalahnya apa, misalnya kita menghadapi anak yang membuat ulah dia. Kita kuatkan dengan setiap orang pasti pernah melakukan, bukan cuma kamu. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, setelah menstabilkan identitas atau menguatkan siswa, kenapa dia melakukan itu, kita ke validasi tindakan yang salah. Apa yang kamu lakukan, yang anak itu lakukan. Misalnya, kamu tentu punya alasan bukan melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita di sini menanyakan alasan dia melakukan itu apa. Kemudian setelah ini baru menanyakan keyakinannya. Kita kembalikan ke keyakinan kelas kita kembalikan ke diri dia ingin menjadi orang yang seperti apa di kemudian hari. Nah ini untuk yang menstabilkan identitas. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata ini untuk menguatkan anak yang berbuat kesalahan atau melanggar peraturan. Contohnya tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru juga pernah melakukan itu, mungkin itu bisa menguatkan anak. Kemudian ada juga kok orang yang pernah melakukan kesalahan seperti itu, bukan cuma kamu. Atau kita bisa menyelesaikan ini, atau kamu berhak merasa seperti itu untuk menstabilkan identitas siswa. Kemudian untuk yang validasi tindakan yang salah, untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan ini. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia adalah tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tadi yang ada 5 itu ya. Itu kita bisa menggunakan kalimat ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukannya. Terus pentingnya apa sih kamu melakukan itu? Atau apakah kamu bisa melakukan dengan baik lagi selain ini? Kita tanyakan alasannya kenapa. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinannya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Bisa kita sudah punya keyakinan kelas, kita kembalikan ke keyakinan kelas kita. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Apa nilai-nilai universal yang telah kita sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal itu seperti apa? Kemudian kamu mau menjadi yang seperti apa? Dan apa cita-cita kalau kamu dewasa setelah dia melakukan kesalahan? Kemudian hari itu dia akan menjadi orang seperti apa sih? Kok bisa-bisanya melakukan kesalahan itu? Gitu ya. Nah, ini ada contoh kemarin praktek saya tentang segitiga restitusi, menyelesaikan masalah. Ini masalahnya fatal, bermain bola di dalam kelas dan dia mengenai temannya. Kisah. Ini secara menstabilkan identitas. Nah ini validasi tindakan yang salah. Sudah pernah menyimpangkan apa alasannya? Jadi tidak akan mengulangi lagi.
berjanji karena sudah melanggar keyakinan kelasnya. Nah, di penghujung pemaparan ini kira-kira direfleksi adakah hal baru yang Bapak Ibu semua dapatkan di diseminasi tentang budaya positif ini? Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau mewakilkan refleksi dari pemaparan saya yang baru saja saya lakukan. Maya, adakah hal baru yang Bu Maya dapatkan Bu dari diseminasi ini Bu? Iya Bu. Dari tadi diseminasi tentang hal positif banyak sekali yang dapat kita ambil ya. Terutama yang pertama kita sebagai pendidik wawasan kita jadi bertambah. Kemudian kita itu bisa melangkah ke depan. Kita itu sebagai pendidik itu harus bagaimana sih kepeserta didiknya. Kemudian ternyata menjadi introspeksi selama kita menjadi pendidik, apakah kita itu sudah menjadi pendidik yang baik bagi siswa-siswanya, apakah sudah memberikan contoh yang baik, sudah memberikan kenyamanan, terutama apakah kita sudah menjadi pendidik yang diharapkan bagi siswa-siswanya. Jadi dengan adanya diseminasi hal positif ini sangat membantu, kemudian intinya sangat memberikan nilai yang baik, nilai-nilai yang baik sebagai kita, tentunya sebagai pendidik. Mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Maya atas refleksinya. Jadi dari diseminasi ini Bu Maya mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan Ibu. Kemudian sebagai introspeksi diri juga. Dan satu lagi apa tadi Bu? Ya, memberikan contoh yang baik kepada anak-anak didik kita. Kemudian yang kedua, peran apa yang sudah kita semua lakukan setelah mengikuti diseminasi ini tanpa kita sadari. Tadi kan ada 5 posisi kontrol guru ya. Ada penghukum, ada merasa bersalah, ada apa tadi? Teman, ada pemantau, dan ada. Nah, tanpa disadari Bapak Ibu guru sebenarnya sudah menerapkan 5 posisi kontrol ini. Kira-kira tadi dari gambaran tadi Bapak Ibu semua sudah bisa melihat sebenarnya saya selama ini sudah menerapkan posisi ini ya, tapi saya tidak sadar. Ada mungkin Bu Enggar sudah menerapkan posisi kontrol apapun tanpa disadari Bu Enggar. Setelah saya pikir-pikir, setelah dapat ilmu dari Bu Astin, oh ternyata saya sudah pernah menjadi penghukum, pernah menjadi teman juga pernah, karena saya kira anak-anak akan merasa happy kalau saya menjadi teman mereka, tapi ada kalanya mereka akan menjadi kurang menghormati kita sebagai guru dan sebagai manajer, karena kadang-kadang pada saat sepertinya sedang bijaksana kita kadang-kadang masih belum ya, semua menjadi saya bisa menjadi manajer seutuhnya, tetapi hal 5 tersebut itu ternyata kadang saya seperti ini gitu, dan menjadi yang saat menjadi manajer itu ternyata sebenarnya inilah yang sangat dibutuhkan untuk anak-anak karena dapat menghasilkan solusi tanpa melihat tanpa menyalahkan atau membenarkan salah satu pihak seperti itu. Terima kasih Mbak Astin. Sama Bu Enggar. Nah, Bu Enggar ternyata pernah melakukan posisi kontrol ya Bu, sebagai penghukum pernah ya, sebagai teman dan kadang-kadang sebagai manajer kan. Tapi sudah cukup baik nih. Dan ada lagi Bapak Ibu guru yang pernah menerapkan posisi kontrol tanpa disadari? Bu Dama, pernah Bu? Ya masih manajer terhebat ini. Terima kasih Bu Astin. Jadi yang sudah kita semua belajar dari Bu Astin tadi, dari presentasi Bu Astin, tanpa saya sadari ternyata saya juga sudah
Tapi ada kalanya juga saya sebagai penghukum. Kalau untuk menjadi manajer sebenarnya belum. Tingkat emosinya masih belum saya seperti itu. Jadi untuk posisi tertinggi yang pernah saya capai yaitu di posisi teman, ya, yang melakukan pendekatan kepada anak-anak supaya anak-anak tidak terlalu merasa terhakimi atau didiskriminasi oleh saya karena kesalahan yang dilakukan. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bu Jama juga pernah menempatkan posisi kontrol tanpa disadari. Pernah sebagai penghukum dan level tertingginya sebagai teman ya Bu. Sudah level tertingginya sebagai teman. Oke, ada lagi Pak Guru kalian, Pak Dina, Pak Jair. Betul. Pak Jair. Posisi apa Pak? Ya seperti yang lain lah, semua posisi itu pernah dilakukan. Iya. Tergantung situasi sama saya. Situasinya sedang enak ya bisa menjadi manajer. Lagi nggak enak Pak? Nggak enak ya kita menjadi penghukum. Jauh ya? Jauh ya? Karena kita bisa melampiaskan emosi dari situ. Tapi itu nggak bagus kan? Ini levelnya 1 dan 5. Habis dari manajer menjadi penghukum. Tergantung apa Pak? Situasi ya Pak Teh. Ya terima kasih Pak Teh. Nah untuk refleksi yang ketiga, kedepannya setelah mengikuti diseminasi ini, Bapak Ibu guru semua itu akan menjadi among atau guru yang seperti apa sih untuk anak-anak didik kita ke depan? Siapa yang mau bercita-cita menjadi guru masa depan? Pak Teguh? Guru masa depan Pak, pengen jadi seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Untuk menjadi seorang pendidik, ya kita akan berusaha menjadi yang tertinggi, yaitu berusaha untuk menjadi manajer sebagai suri toladan bagi siswa yang nantinya akan ditiru oleh siswa peserta didiknya. Itu kurang lebihnya. Jadi yang tertinggi yaitu sebagai manajer. Posisi manajer ya Pak. Terima kasih Pak Teguh. Pak Teguh berkeinginan menjadi guru yang bisa menempatkan posisi kontrolnya sebagai manajer. Semoga terkabul ya Pak. Mungkin ada lagi Pak, Bu Novi ingin menjadi guru masa depannya seperti apa Bu Novi? Kita sebagai guru seperti Pak Teguh ya, karena level paling tinggi itu kan sebagai manajer ya Bu. Nah sedangkan kita itu kadang posisinya masih banyak di bawah, belum sampai level yang tertinggi seperti manajer. Nah itu semoga untuk kedepannya bisa mengikuti. Dan terkait yang hukuman, semoga di sini guru-guru tidak hanya menghukum saja, tapi bisa menerapkan konsekuensi, tidak hanya hukuman saja ya Bapak Ibu. Saya juga ikut introspeksi diri. Semoga untuk kedepannya saya sendiri itu tidak hanya menghukum siswa saja, tapi bisa menerapkan konsekuensi. Itu pasti. Ya, terima kasih Bu Novi. Bu Novi ingin menerapkan juga posisi kontrol sebagai manajer ya Bu. Kemudian tidak perlu menerapkan hukuman ya, tapi juga konsekuensinya. Jadi secara umum refleksi kita hari ini yaitu kita ingin menjadi guru yang pertama jelas bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak didik kita, bisa menempatkan diri kita sebagai orang tua kedua untuk anak-anak didik kita. Kemudian ada lagi menjadi apa? Menjadi posisi manajer, pengen yang tertinggi level manager. Oke.
Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua. Pemaparan saya hari ini tentang budaya positif sudah saya sampaikan. Semoga ke depan kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi untuk anak-anak didik kita. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan akan membuahkan hasil yang positif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi yang ingin materinya. Saya punya materinya kalau dia ingin mengcopy, barangkali untuk belajar. Sebelum kita tutup acara ini, saya ingin yel-yel kita agar lebih semangat lagi. Yel-yel sekolah kita tutup dengan SD Muhammadiyah mana tadi? Terima kasih Bapak Ibu guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi yang disampaikan oleh Ibu Astin tentang diseminasi budaya positif. Sungguh sangat luar biasa sekali untuk kita semua bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Dan sekian untuk acara pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara, apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih, kami tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Madiana Lestari, salah satu guru mapel di SD Muhammadiyah Wanadadi. Kali ini saya akan menyampaikan testimoni terkait kegiatan diseminasi program guru penggerak yang disampaikan oleh Bu Astin pada hari ini. Berdasarkan kegiatan diseminasi pada hari ini, saya mendapatkan banyak sekali informasi yang dapat menambah wawasan saya dalam dunia pendidikan. Hal yang saya dapatkan salah satunya yaitu terkait posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru dapat saya terapkan di sekolah untuk menangani atau mengkontrol siswa-siswi saya di sekolah yang dapat menciptakan budaya positif di sekolah yang saya ajar ini. Terima kasih untuk Bu Astin yang telah menyampaikan banyak sekali materi, informasi yang dapat menambah ilmu bagi saya. Semoga kedepannya Bu Astin dapat memberikan kepada kami ilmu-ilmu yang didapatkan di program guru penggerak yang sedang dijalani ini, dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasma Ratna Kamala. Saya dari SD Muhammadiyah Wanadadi dan saya mengaku menjadi guru kelas 1B. Di sini saya akan memberikan testimoni saya kepada Bu Astin. Hari ini diseminasi yang saya dapatkan itu menyadarkan saya arti penting dan peran saya sebagai seorang guru, dan membuat saya menambah wawasan pengetahuan akan budaya positif. Semoga kedepannya saya bisa mempraktekannya langsung di kelas maupun di sekolah. Dan terima kasih kepada Bu Astin yang sudah memberikan pengetahuan dan ilmunya kepada saya. Semoga Bu Astin dilancarkan dan semoga sukses menjadi guru penggerak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.